Anakku Dewi Sloro, hidup kita memang penuh penderitaan, namun kita harus bersabar, bahwa orang yang bersabar itulah yang akan menjadi hati yang kencana. Sang Bathara Agung selalu memilih hamba-hambanya yang pantas diberi cobaan. Cobaan yang diberikan kepada hambanya adalah cobaan yang setimpa dengan kekuatannya. Manusia yang diberi kesengsaraan, manusia yang diberi cobaan, sebenarnya manusia yang dicintai oleh Sang Pencipta alam. Hidup itu adalah ujian. Barang siapa yang lulus ujian dengan nilai-nilai akhlak dan budi luhur yang baik, maka orang itu akan memperoleh hasilnya dikala nanti kita hidup berlangsung di alam nirwana jati, akan merasakan hasil yang kita tanam di dunia ini. Anakku Dewi Sloro, sebenarnya sejak dulu Romo sudah memberikan garis-garis merah yang tidak patut untuk dilewati. Pada saat Romo bersamamu sowan di Kadipaten Kediri, Romo mengajak kamu untuk mampir di Katemenggungan Adipuro. Romo sudah mulai terasa bahwa sinar matamu dan sinar matanya Adipuro menaruh rahasia-rahasia cinta
Karena Romo sudah paham dengan apa yang kamu pikirkan, maka sepulang dari Katambengkungan, Romo langsung memberikan andaran dan wejangan agar kamu tidak kena cobaan dan godaan dari Adipuro yang sudah mempunyai anak dan istri. Namun pada saat itu kamu membantah dengan orang tua, kamu berani dengan orang tua, yang akhirnya hasilnya seperti ini. Kita sengsara, hidupmu sengsara, dan masa depanmu akan sengsara. Kita sekarang tinggal menanti hari-hari masa depan kejayaan anakmu. Semoga Tuhan mengabulkan permintaan. Ya Dewa, kenapa aku menjadi sakit-sakitan? Apa salahku ya Dewa? Perjalananku masih panjang. Anakku masih kecil. Bagaimana masa depannya nanti? Romo juga sudah semakin lanjut usianya. Tidak mungkin jika aku membebankan anakku kepada Romo. Kenapa aku jadi sulit bernafas, Dewa? Apa salahku ini? Oh Dewata yang agung, berikanlah aku jalan keluar untuk menghadapi masalahku ini. Masa depan anakku, Romo. Hatimu mulai gelap, pikiranmu mulai kacau. Langit-langit di jagat raya menyeliputi kesedihanmu, yang sebagai saksi bahwa semua itu adalah kesalahanmu sendiri yang kamu perbuat. Sehingga apakah ini yang dinamakan karma pala? Sopo sing nandur yoku sing bakal ngunduh. Siapa yang menanam, itulah yang akan memetik. Namun penyesalan yang tidak ada gunanya. Sekarang kita hanya ingin maju ke depan untuk menanam masa depan
yang penuh dengan kebahagiaan. Kita tinggalkan masa kelabu dan masa yang suram. Kita akan naik ke langit, langit yang penuh dengan kebahagiaan. Hanya satu, kekuatanmu adalah anakmu Ket-Arok yang akan mengangkat harkat martabatmu, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dari keluarga kita, termasuk mengangkat daerah di sekitar Gunung Kawi ini. Pada suatu saat nanti, Gunung Kawi akan menjadi suasana seperti di surga, yang akan ada raja baru, perkasa, sentosa, berwibawa, yang ditakuti oleh bangsa mancanegara dan ditakuti oleh raja-raja di muka bumi ini. Romo tahu sekali bahwa Romo pernah bermimpi bahwa di kandunganmu itu ada cahaya yang berwarna biru kemerahan. Itu menampakkan bahwa anakmu nanti akan menjadi raja yang perkasa, yang bijaksana, yang mengerti tentang kesusahan kaulo dasih, dan bisa memiliki keturunan sampai ke akar-akarnya, sampai punya cucu buyut yang menjadi raja, sehingga bumi pertiwi ini akan tersenyum atas darah dagingmu. Anakku Dewi Seloro, kita tidak terasa bahwa kita semakin tua. Kita tidak terasa bahwa kita selalu mendapat penyakit yang tidak bisa diprediksi, penyakit yang datang yang tidak tahu dari mana arahnya. Romo yang sakit-sakitan belum sembuh menyusul kamu dengan muntah darah, dengan sesak napas, sehingga kamu tidak bertahan untuk berjalan. Oh Dewata yang agung, Dewata yang moho pemurah, Dewata yang maha perkasa, ampuni dosa-dosa saya dan ampuni dosa-dosa anak saya. Semoga atas kesalahan anak saya yang berani untuk mengganggu rumah tangga orang, sehingga kita menjalani karma pala yang begitu sengsara. Semoga cerita ini sebagai tutur tinular kepada para cucu-cucu kita nanti, bahwa perlu digaris merah barang siapa yang mengganggu ketentreman, kamardikan dari pihak lain, maka orang tersebut akan menerima ganjaran dan dosa-dosa yang didapatkan. Dewata yang agung, semoga hal ini bisa menjadi catatan kepada keturunan kami, sehingga di kelak nanti darah daging kami, keturunan kami akan mengerti salah dan benar, suci dan murka, sehingga tidak ada di keluarga kami
yang berani-beraninya melanggar peraturan Sang Mahadewa yang agung. Dewata yang agung, betapa susahnya anakku ini. Dari kecil hingga dewasa, hingga mempunyai anak yang kubanggakan, malah justru yang sakit. Dewata yang agung, apakah yang dimaksud dengan kehidupan saya dari kecil hingga dewasa? Hingga aku mempunyai istri, istriku juga sakit, akhirnya meninggal. Saya hidup dengan sendiri, bersusah payah untuk membesarkan anakku. Dengan kekuatanku, dengan kesaktianku, dengan namaku yang agung, ternyata hari ini hancur lebur hingga sisa-sisa kehidupan yang sengsara. Sang Jagat Raya, Sang Widiwasa, kalau memang kehidupan ini tidak dapat dipertanggungjawabkan, tidak dapat dipertahankan, cabut nyawa saya, jangan kau cabut anak saya, jangan kau cabut nyawa anak saya tidak akan terima, Dewa. Karena dia adalah satu-satunya kebanggaan saya. Sejak muda saya berbuat baik, sejak muda saya bertolong kepada orang yang butuh pertolongan. Dengan kebaikan saya, namun malah berbuat malapetaka untuk keluarga saya. Apa yang dimaksud Sang Maha Agung seperti ini? Hidup yang penuh dengan kesengsaraan dan celaka. Saya dan anak saya dan istri saya seperti hidup di lembah-lembah yang penuh dengan penyakit, penuh dengan sukerto, penuh dengan malapetaka. Kenapa kau berikan kekuatan pada saya menjadi orang sakti, namun kehidupan saya seperti neraka jahanam? Kesakitan dalam keluarga saya tidak ada habis-habisnya. Saya yang sakit, istri saya yang meninggal. Benar-benar engkau menghukum saya di dunia ini. Apakah saya harus bisa mengatakan bahwa Sang Bathara Agung itu adalah pencipta alam yang tidak adil? Kalau saya berpikir Sang Widiwasa ini tidak adil, saya berarti saya berdosa. Saya harus menghargai. Pasti ada yang dimaksud bahwa saya hidup seperti ini. Apakah nanti keturunan dari Selorok dan keturunan dari saya selalu hidup seperti ini, Dewa? Kalau toh seperti ini, jelas Dewa tidak adil memandang dalam satu keluarga saya. Banyak orang-orang yang murka tapi hidupnya malah mulia. Banyak orang-orang yang berbuat baik, berbakti kepada Dewa, tapi justru malah celaka kehidupannya. Apakah seperti ini dunia ini? Dewa, jangan cabut anak saya, Dewa. Sembuhkan apa kekuatanmu, sembuhkan anakku. Sudah hampir 1 bulan anakku tidak mau makan. Rasanya sakit di dada saya. Rasanya sakit dada saya ini, Dewa. Kau hukum dengan nasib saya seperti ini. Kau himpit nasib saya seperti ini. Oh Dewa Bathara, cabut penyakit anak saya agar menjadi
anak yang sehat dan bisa meneruskan generasi selanjutnya. Kau akan memberikan kekuatan agar keturunan saya bisa menjadi raja di Pulau Jawa ini. Mana buktinya, mana wujudnya? Kalau seperti ini tunas-tunas dari saya akan mati. Apa gunanya saya hidup? Apa gunanya saya berbuat baik kepada sesama manusia? Apa gunanya saya berbakti kepada dewa? Apa gunanya saya sembah kepada dewa kalau hasilnya hanya seperti ini, yang sangat menyakitkan, sangat menyengsarakan. Masih banyak orang yang kamukan tapi hidupnya malah mapat. Justru saya yang seperti ini, hidup saya kesengsaraan, penuh dengan penderitaan. Anakku, makanlah anakku Sloro. Jangan seperti itu, kamu harus makan. Kalau kamu tidak makan, kamu lama-lama nanti akan sakit semakin parah. Karena tubuh perlu makanan. Sloro sudah tidak kuat, Romo. Kamu harus kuat karena kamu mempunyai generasi yang akan menjadi Raja Jawa. Anakmu tidak ada yang mengasuh. Jadi Romo yang hidup seperti ini, yang jalan saja tidak bisa jelas, tidak bisa mendidik anakmu nanti. Kamu harus kuat. Romo akan meminta kepada Dewata agar kamu akan sembuh dari penyakitmu. Kamu persis seperti ibumu. Ibumu Saraswati juga sakit sesak, dadanya panas seperti ibumu. Tapi kamu jangan sampai menirukan ibumu. Ibumu yang tidak bisa berpanjang, kamu harus bisa berpanjang. Kalau memang tebusan nyawa agar saya tidak bisa bilang yomo, nyawa saya sebagai taruhannya. Dada Sloro sudah semakin susah untuk bernafas, Romo. Perut Sloro juga sering sakit. Sloro juga sering melihat Kakang Adipuro dan Ibu. Itu kan hanya bermimpi saja. Bermimpi itu bisa kembangannya orang bermimpi, orang yang terhalusinasi, orang yang hanya membayangkan bisa terjadi dalam mimpi ya. Jadi jangan kamu anggap orang bermimpi menjadi kenyataan. Rasanya Sloro tidak akan sembuh, Romo. Kamu akan sembuh. Jangan khawatir, kamu harus sembuh. Kasihan anakmu nanti. Sutojoyo akan menjadi anak yang sakti dan perkasa. Ken Arok akan menjadi macan di Pulau Jawa ini. Maka kamu harus hidup dan mengasuhnya. Kamu harus bertahan hidup. Biar saya yang mati saja. Tidak, Romo. Jika memang ini sudah takdirnya Sloro, Sloro ikhlas. Tapi Sloro memohon sesuatu sama Romo. Jika nanti Sloro meninggal, ya, jangan kau teruskan itu. Jangan kau mengucap meninggal. Tutup mulutmu. Jangan bicara itu, nak. Romo malah sakit hati kalau bicara kamu meninggal. Jangan kamu teruskan. Kamu harus hidup. Dengan sumpah saya, anakmu Sutojoyo dan Arok, besok pagi saya akan mengumpulkan warga desa sini bahwa anakmu dan Arok akan saya perintahkan untuk melindungi para warga. Karena kamu sakit, saya juga sakit, akan saya kumpulkan. Dan warga sini akan saya berikan sebuah kenangan di
daerah itu, di kaki Gunung Kawi ini sudah ada beberapa warga dan beberapa orang, maka daerah ini akan saya kasih nama, akan saya beri nama daerah, yaitu Desa Sutojayan. Saya geduk bumi pertiwi. Semoga Gusti Kang Agung Tata yang Agung sebagai saksi bahwa nama Sutojoyo akan menghiasi daerah sini. Daerah sini saya namakan Desa Sutojayan, artinya desa yang punya kejayaan, artinya anakmu yang memiliki kekuatan kejayaan di dalam dunia ini untuk mengangkat wibawa dan nama baik Romo, nama baik namamu. Maka untuk kejayaan anakmu, kamu harus mendampinginya. Jadi jangan kamu katakan kamu sakit, jangan kamu katakan kamu tidak kuat. Seloro akan berusaha sekuat Seloro, Romo. Ya, syukur kalau begitu. Tapi Romo, Seloro sudah seperti diajak oleh ibu untuk ikut ke jagatnya ibu. Ini sudah jelas, Romo. Seloro pasti akan meninggal. Saya sudah tahu jagatnya kematian. Cukup. Jangan kamu teruskan itu. Jangan kamu lanjutkan. Saya hidup yang sengsara seperti ini hanya ingin kamu hidup dan anak kamu hidup berjaya. Kita harus maju. Kita harus maju menjadi orang-orang yang unggulan di Pulau Jawa ini. Jangan katakan kamu mati. Maafkan Seloro, Romo. Ya. Sudah. Kamu tidur saja. Kamu makan. Seloro akan berbaring saja, Romo. Kasihan pada perutmu dan anakmu kalau tidak makan. Tidak, Romo. Seloro tidak mau makan. Saya ingin tidur, Romo. Itulah. Itulah. Nanti kamu bangun. Iya, Romo. Saya ingin tapa berata. Semoga Dewa ada penyelesaian agar anakmu bisa cepat dewasa dan kamu cepat sembuh. Nah, kamu tidur aja. Tapi anakmu di mana? Di bawah Girah, Romo. Ya, dia sudah kira karena kamu tidak kuat membawanya. Dan kalau sudah mulai dewasa, sudah mulai besar, sudah mulai bisa lari, dia sudah mulai bisa berangkat. Terus sebentar lagi dia akan bisa lari seperti bapaknya dari yang sudah. Tapi tidur saja. Saya tak memohon kepada Sang Dewa Agung agar kamu bisa sembuh.
Biung harus kuat. Biung harus kuat. Biung, jangan tinggalkan aku. Aku harus bersama Biung. Nanti kan aku harus sukses menjadi raja. Biung. Tahan Biung. Kakek masih mencarikan, tapi untuk penyembuhan Biung. Biung harus hidup. Biung harus sembuh. Jangan tinggalkan aku, Biung. Dia kata Raya, aku memohon, jangan cabut nyawa Biungku. Kasihanlah kehidupanku padalah. Lindungi Biungku, kembalikan kesehatannya agar sembuh. Oh Dewa Batara yang agung, Engkau yang maha adil, Engkau yang maha pemurah kepada hamba-Mu ini. Berikan mujizat agar Biungku bisa sembuh. Oh Dewa Batara yang agung, aku memohon, turunkan mujizat-Mu. Apabila ada di langit, turunkan di muka bumi. Apabila tidak ada di bumi, masukkan ke raga Biung, sehingga Biungku bisa sembuh Dewa. Engkau harus adil, Engkau harus pemurah, Engkau harus maha pengampun, Engkau harus maha penyembuh. Biung harus hidup agar bisa melihat anakmu ini akan mengangkat kehormatan keluarga kita. Biung, Ken Arok, anakmu ini bukan anak sembarangan. Biung, tunggu. Atas kesuksesan anakmu ini, Ken Arok pasti jadi raja di muka bumi ini, Biung. Maka dari itu, Biung harus melihat dan mendampingi saya agar saya menjadi raja. Oh Sang Hyang Yama, jangan cabut nyawa Biung. Oh Dewa Tayang Agung, Ken Arok memohon agar Biungku ini sembuh. Dewa Tayang Agung, berikan kekuatan agar Biungku bisa sembuh. Biung, Ken Arok, Biung sudah tak kuat. Tak kuat nak. Biung tak kuat. Biung harus kuat, harus tegar, harus sembuh. Menyaksikan saya jadi raja di Temapel. Ken Arok, kamu pasti sukses, Ger. Sukmaku nanti dan sukma bapakmu Adipuro akan melindungimu bersama Dewa Tayang Agung. Dewa Tayang Agung akan menjadikan engkau raja di Nusantara ini. Kau akan dikagumi para kaulo dasu di Temapel. Ken Arok, kamu harus mempersiapkan diri mandiri, jadi anak yang kuat tanpa menggantungkan siapapun. Raihlah kesuksesanmu, dan setelah Biung meninggal ini, Biung tidak meninggal, Biung masih hidup. kamu harus bergurulah kepada sastra kalam yang ada di Gunung Wilis, dan bergurulah di Gunung Semeru, Resi Handoko. Resi Handoko Rancoko, Resi Handoko Rancoko. Siap Biung, tapi Biung harus hidup, mendampingi saya dan melihat saya menjadi satria yang prawiro. Iya Ger, pasti. Tapi kamu laki-laki yang tangguh. Kamu akan mampu sendiri dengan daya pikirmu, dengan kekuatanmu, dan dengan strategimu. Romo, aku
tidak kuat, Romo. Biung, saya panggilkan kakek. Jangan ditinggalkan aku, Biung. Selorong, kamu harus hidup, nak. Kamu harus hidup. Kasihan anak masih kecil, nak. Selorong, oh jiwa Batara, oh jiwa Batara yang aku tidak mujizat anakku yang sembuh. Oh jiwa Batara, oh jiwa Batara. Jiwa, jiwa, jiwa yang aku, jiwa yang aku. Jangan cabut nyawa saya, jiwa. Jangan, jiwa. Kamu harus hidup. Kamu harus hidup, Lord. Kamu harus hidup. Anakmu masih kecil, Lord. Kamu harus bertahan. Aaron, urusan. Jiwa yang aku, kau adalah pembuat yang jaga berangkat. Begitu ketika engkau melihat Adamu seperti itu, jiwa, angkat dan cabut sakit anakku ini. Kamu harus sembuh. Sudah tidak kuat, Romo. Kamu harus kuat, nak. Harus kuat. Kakak Ya, sudah menjemput Seloro. Seloro ini jangan bilang begitu, tolong. Kakek, jangan tinggalkan aku. Kakek, jangan tinggalkan aku. Kakek, jangan tinggalkan aku. Malam yang mencekam, suasana yang mengharukan. Semua yang ada di situ diam, seribu bahasa. Hati Ken Arok hancur lebur. Remuk Pinalangno acur mur Sinabeno, tidak ada satupun yang bersuara. Tangisan meraung-raung sambil menatap-natapkan kepalanya. Ken Arok tidak sadarkan diri. Bahkan uncatnya sang panjabut nyawa. Sepertinya rumah itu benar-benar runyet, benar-benar sepi, benar-benar singgu. Tidak lama kemudian, banyak tetangga, para putra siswa, para rekan-rekan, semua hadir di rumah itu. Gumuruh suasana yang ada di rumah situ. Kemudian para punggowo-punggowo mengumpulkan berbagai kayu kering untuk pembakaran jenazah. Para brahmana resi memuji Santi
agar diterima di sisi Bathara yang Agung. 40 hari kemudian Ken Arok merenungkan diri, segera bergegas untuk mengemban tugas dari ibunya untuk mencari gurunya, yaitu Resi Handoko Semeru yang ada di Gunung Semeru. Kemudian dilanjutkan untuk mencari gurunya, Resi Sosro Ngalam. Kamu datang tiba-tiba, nggak kasih kabar. Biasanya yangmu yang ngasih kabar sama saya. Kok kamu yang datang sendirian? Kamu kok tahu di Padepokan Liman sini? Ada apa? Berapa hari? Dari Lengkeh Gunung Kawi sampai di Liman sini. Kok kamu diam aja? Ada apa? Bilang sama guru, nak. Ada masalah apa? Kamu kan sudah saya kasih tahu bahwa kamu sudah saya ajarkan ilmu dan tawaruh. Nanti kalau kamu sudah dewasa, kamu bisa meneruskan lagi. Kamu belum waktunya, nak. Kamu masih kecil. Kasihan ibumu, kasihan biungmu sakit. Eyangmu juga sakit. Nah, kalau kamu di sini, siapa yang merawat kakekmu sama biungmu, nak? Kamu kok diam saja, Kenaro? Ada apa? Berdirilah. Ada apa? Maafkan aku. Aku membangkang pemerintah menurut sama guru. Karena biungku sudah meninggal, guru. Oh, biungmu sudah meninggal. Oh, Dewata yang Allah. Terus gimana kamu datang sini? Apakah tidak diantarkan? Guru, Eyangku sudah meninggal, guru. Papahkan Yona, papahkan. Semoga kamu tawakal, kamu bersabar. Biarpun kamu sudah tidak punya siapa-siapa, tapi gurumu adalah wakil dari biungmu. Jangan berkecil hati. Gurumu akan menjangkung, gurumu akan mengasuh hingga kamu jadi orang yang perkasa, orang yang sakti, orang yang peduli kepada kaulalit, orang yang peduli kepada orang-orang yang perlu membutuhkan pertolonganmu. Karena guru tahu apa yang ada di hatimu. Guru tahu sekali apa yang ada di hatimu. Tidak lain kamu ingin menjadi orang besar. Kamu ingin menolong rakyat kecil yang kini tumapel, muntang manting kocar kacir kawula cilik karena tumbul ametu tidak memikirkan kawula dasih, tidak memikirkan kawula alit. Banyak pengangguran, banyak orang-orang yang minum mabuk-mabukan, banyak orang yang umbar-umbaran kanapsun dengan perzinaan, banyak perampokan. Sama sekali Tunggal Matung tidak pedulikan. Aku tahu
kamulah sosok orang yang akan memberikan katentraman karahayun di wilayah Tumah Pelyen. Tidak apa-apa, biomu sudah meninggal, kakekmu sudah meninggal, tapi gurumu ada di sampingmu yang pasti mengayomi kamu. Pasti kamu akan menjadi orang sakti, dan pasti, dan saya pastikan kamu akan menjadi orang nomor 1 di bumi Nusantara ini. Tapi yang jelas kamu harus bersabar, tinggalkan kesediamu untuk memikirkan Biung dan kakekmu. Yang penting kamulah yang harus belajar untuk menyongsong masa depanmu sendiri. Biar nanti guru yang memohonkan maaf atas dosa-dosanya Biung dan kakekmu. Kita nanti malam akan mengadakan upacara untuk sembah marang Gusti, supaya dosa-dosanya kakekmu, Biungmu, akan diampuni oleh Dewata Kang Agung, ya Dewata Kang Maha Welas lan Maha Asih. Sekarang kamu ikut guru ke Padepokan. Apa minta diajarkan? Diajarkan sekarang saja guru. Saya ingin kekebalan kasekten yang pilih tanding. Saya akan berjuang demi rakyat Tumapo dan teman-temanku semua yang tertindas oleh bungsan Tunggul Ametung. Biar sadar Tunggul Ametung akan saya jajaki, akan saya coba sampai di mana sektennya Tunggul Ametung. Bagus, bagus kalau begitu. Tapi kamu belum waktunya, nak. Tunggul Ametung adalah orang yang sangat sakti sekali. Apalagi kamu yang masih ingusan. Simpan cita-citamu itu, tidak emosi, tidak bernafsu, sekaligus tidak gegabah menghadapi kamurkanya Tunggul Ametung yang dulu pernah menyiksa orang tuanya Ken Dedes, termasuk memaksa kehendak Ken Dedes untuk menjadi istrinya. Sekarang kamu ikut guru agar kamu secepatnya mendapatkan ilmu dari guru. Iya guru. Sudah perlu nyembah sama guru, anggap orang tuamu sendiri. Kita memilih tempat untuk berbicara agar masa depanmu bisa cemerlang, Kenaro. Mari kita jalan-jalan sama sang guru. Akhirnya sudah, kita jalan dulu. Kita akan memikirkan kapan aku mulai mengajar. Awas, kurban. Awas. Angkat kaki. Ini letakkan, angkat kaki yang kiri, kanan, ke depan. Angkat lagi, ini, tarik ke sini, tarik lilit, ya, serangan kaki. Satu kali lagi. Kuda-kuda. Pas. Satu lagi. Terus. Nah. Terus. Lagi. Nah. Yang kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Ini. Dari sini. Nah. Ini. Diangkat sama-sama. Lagi. Ini. Diangkat. Letakkan sini.
Nah, dia hantam. Tapi kaki jangan. Yo. Ya. Hut, hut. Hut, hut. Oke. Hut, hut. Ya. Turun. Maju. Angkat lagi lagi. Buka. Hantam dari bawah. Dari bawah. Lagi. Sini. Kamu. Lagi. Atas. Bumi. Bumi. Ini kakinya. Kembali. Ulang lagi. Banyu. Bumi. 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 Angin. Lagi. Enggak. Yes. Lagi. Nanti. Otot. Bukan. Tolong. Guntur. Curi. Segoro. Ya. Hasad. Asal. Gunung. Ayo. Gunung. Guntur. Lebar. Segoro. Uras. Asad. Angkat kaki. Letakkan sini. Diangkat kaki kanan. Guntur. Mati. Angkat. Tarik. Nah, diangkat lagi. Sini tengah. Kita di rumah. Awas, ngantem. Tangan sini. Ngantem menjek. Guntur. Coba kamu akan saya. Ngantem. Ngantem, ngabut. Push. Nah, satu. Cepat. Sok. Lucu. Ini kenceng. Ini. Ayo. Wah, maju. Push. Maju nih. Tetap. Kurang waspada. Jadi sungguh-sungguh. Bentar lagi. Serang. Maju, belum maju. Ya, itu ditekan lagi ya. Masih kurang banyak, kurang fokus itu. Ya, ini sudah capek. Kita ke kaki depan dulu ya. Ayo, itu tekannya saya ambil dulu. Sering berlatih.
Oke, nanti akan menciptakan gaya dan menciptakan kekuatan sendiri. Nanti kalau udah sering latihan nggak mungkin bisa punya kekuatan. Jadi jangan cengengesan, yang fokus, keluarkan segala otot, keluarkan segala tenaga, hilangkan pikiran yang lain. Kalau latihan bela diri, latihan coverland, terus memikirkan resisten, memikirkan pada saat latihan. Nanti ini kan masih 1 kali, nanti kira-kira kalau sekitar 10 kali kamu sudah punya kekuatan. Sudah apa itu, mencoba kesendang aja, kesendang kita mandi-mandi di sana ya. Mari.